Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada pembelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas berkenaan meningkatkan akhlak mahmudah. Pembahasan ini adalah lanjutan daripada materi kemarin. Pada video sebelumnya kita telah membahas berkenaan akhlak hikmah dan ifah. Kali ini kita akan membahas syaja'ah dan adalah. Pembahasan pertama adalah berkenaan perilaku syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Jadi syaja'ah ini secara bahasa memiliki arti berani atau gagah. Sedangkan secara istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Jadi syaja'ah ini adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi keberanian ini harus berlandaskan daripada kebenaran. Jadi kalau bukan berlandaskan kebenaran, hal ini bukan berarti berani, ya, atau yang kita kenal dengan perilaku syaja'ah. Sedangkan lawan daripada perilaku syaja'ah ini disebut dengan al-jabn, atau yang artinya pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Tetapi sikap ini bila tidak digunakan sebagai mestinya menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan. Jadi saja ini bukanlah semata-mata berani untuk berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap mental seseorang dalam menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya berani di sini adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam. Orang yang melihat kejahatan dan khawatir terkena dampaknya, kemudian menentang, maka itulah yang disebut dengan pemberani. Adapun dalil daripada perilaku syaja'ah ini terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menegaskan bahwa saja itu mengarahkan pada kita agar tidak merasa minder atau merasa lemah dalam membela kebenaran, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan saja ini harus bersumber diantaranya yang pertama adalah rasa takut kepada Allah. Yang kedua adalah lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Yang keempat, tidak mengutamakan kekuatan materi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Jadi inilah daripada penerapan syaja'ah di antara sumber-sumber keberanian, di antaranya 5 poin tersebut. Adapun macam-macam syaja'ah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syaja'ah harbiah dan syaja'ah nafsiyah. Apa itu syaja'ah harbiah?
yaitu keberanian yang kelihatannya atau tampak. Misal keberanian dalam medan tempur ketika perang. Jadi ini keberanian yang nampak. Sedangkan saja'ah nafsiyah ini adalah keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Jadi ini arti daripada saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah ini terbagi menjadi beberapa. Ada 4. Yang pertama adalah as-saroha fil haq. Yang kedua adalah kitman asir. Yang ketiga al-i'tiraf bil khata. Dan yang keempat al-insaf minan nafs. Apa itu as-saroha fil haq? Jadi terus terang dalam kebenaran, tidak pelin-pelan. Sesekali mengatakan begini, namun kemudian pada waktu yang lain mengatakan begitu. Jadi salah satunya ini tidak pelin-pelan. Yang kedua adalah kitman asyir, jadi menyembunyikan rahasia, tidak membukanya apalagi menyebarluaskannya. Apapun yang dihadapi dalam menyimpan rahasia itu, ia tetap mempertahankannya, sepatah pun tidak mengatakannya. Jadi ini salah satu daripada menyembunyikan rahasia atau yang disebut dengan kitman asyir. Yang ketiga adalah al-i'tiraf bil khata, yakni mengakui kesalahan. Jadi tidak lempar batu sembunyi tangan. Jadi kadang-kala itu kita kalau bersalah tidak berani mengakui daripada kesalahan itu. Dan yang keempat adalah al-insaf minan nafs. Jadi objektif terhadap diri sendiri. Hati ini boleh panas, telinga boleh merah, tetapi akal, pikiran tetap harus jernih dan memilih cara mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk yang tepat. Jadi saja'ah nafsiyah, saya ulangi lagi, terbagi menjadi 4, yakni asyaruha fil haq atau terus terang dalam kebenaran, kemudian kitman asyir artinya disebut dengan menyembunyikan rahasia, kemudian al-i'tiraf bil khata yang artinya mengakui kesalahan, dan yang keempat adalah al-insaf minan nafs yang artinya objektif terhadap diri sendiri. Karakteristik orang yang memiliki sifat saja'ah diantaranya adalah berani membenarkan yang benar dan mengingatkan yang salah, berani membela hak jiwa dan raga, berani membela kehormatan agama dan bangsa, memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, berani kemudian mengakui kesalahan. Ini diantara yang bisa saya paparkan. Mungkin banyak diantara yang lain karakteristik orang-orang yang memiliki saja'ah. Kemudian saja'ah dalam ajaran agama Islam ini memang sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Kenapa? Hal ini merupakan sifat terpuji yang dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Dari saja'ah maka akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat tanggap, perkasa, memecah nafsu, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, kemudian mencintai. Tetapi apabila seorang terlalu dominan keberaniannya, apabila tidak dikontrol dengan kecerdasan dan ikhlasan, akan dapat memunculkan sifat ceroboh, meremehkan orang lain, bahkan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, dan kecil hati. Jadi inilah salah satu kurangnya seorang muslim yang tidak memiliki saja'ah. Yang selanjutnya adalah adalah. Jadi adalah ini berasal dari kata adil, ya, yang artinya adalah tidak berat, sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Jadi adil ini adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Berlaku adil adalah
perilaku yang sangat terpuji dan dirasa memang sangat sulit dilakukan. Jadi adil itu tidak berarti sama, melainkan adalah seimbang. Kemudian dalil berkenaan berlaku adalah ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun bentuk-bentuk adalah ada 4. Yang pertama adalah adil terhadap Allah, yang kedua adil terhadap diri sendiri, yang ketiga adalah adil terhadap orang lain, dan yang keempat adalah adil terhadap makhluk lain. Jadi adil terhadap Allah ini artinya adalah menempatkan Allah pada tempat yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita sehingga benar-benar Allah ini sebagai Tuhan kita. Sedangkan adil terhadap diri sendiri ini menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu kita harus kukuh menempatkan diri agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Maka untuk mewujudkan hal ini kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta menghindari segala perbuatan yang dapat mencelakakan diri. Yang ketiga adalah adil terhadap orang lain. Maksudnya adalah menempatkan orang lain pada tempat yang sesuai, layak dan benar. Kita ini harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikitpun hak yang harus diterimanya. Dan yang terakhir adalah adil terhadap makhluk lain. Jadi menempatkan makhluk lain ini pada tempatnya sesuai, misalnya adil kepada binatang, harus menempatkan pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan dan kedudukan adalah atau adil. Yang pertama adalah terciptanya rasa aman dan tentram. Kemudian membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Kemudian keadilan adalah dambaan setiap orang. Dari pemaparan ini maka semoga kita mampu menanamkan pada diri kita di antara beberapa sifat terpuji, di antaranya hikmah, iffah, saja'ah dan adalah. Walaupun perilaku ini mungkin dirasa sulit untuk dilakukan, maka semua itu akan bisa dilakukan ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh atau yang disebut dengan mujahadah dan dilakukan latihan-latihan. Agar apa? Agar secara perlahan perilaku terpuji ini merasuk ke dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi tentang meningkatkan akhlak mahmudah, yakni syaja'ah dan adalah. Kurang lebihnya mohon maaf, bertemu lagi pada video berikutnya. Selamat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.